Shalom. Ah, Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali materi mengenai karunia-karunia rohani atau melayani. Karunia rohani dapat didefinisikan sebagai kemampuan khusus yang diberikan kepada orang-orang percaya oleh Roh Kudus untuk memuliakan dan untuk membangun gerejanya. Berdasarkan definisi tersebut, ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu yang pertama ada karunia rohani merupakan kemampuan khusus. Karunia kemampuan khusus ini tidak sama dengan talenta yang diberikan. Di sini kemampuan khusus ini kita dapat dari kehidupan kita sehari-hari atau yang kita latih, misalnya kayak kita bermain musik ataupun bernyanyi. Itu adalah sebuah karunia yang tidak semua orang memiliki, karena itu merupakan suatu anugerah yang didapat dari diri sendiri. Terus yang kedua, ada karunia rohani adalah pemberian Tuhan. Di sini karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan yaitu mempunyai talenta atau kemampuan alamiah, karena rohani merupakan pemberian dari Tuhan. Tidak mungkin seorang mendapatkannya melalui kerja keras, memperoleh karena layak, atau mempelajarinya dari buku-buku, karena karunia yang diberikan Tuhan itu mutlak untuk kita tiap-tiap pribadi. Yang ketiga, ada karunia adalah untuk memuliakan Kristus dan membangun gerejanya. Karunia rohani ini harus digunakan untuk pelayanan, memuliakan Kristus dan menolong gereja untuk bertumbuh. Yang perlu kita pakai dalam karunia rohani ini ya talenta yang kita punya, yang perlu kita kembangkan dalam tiap-tiap gereja. Yang berikut ada beberapa daftar bentuk karunia rohani. Yang pertama menurut Roma 12 ayat 6-8, yaitu karunia bernubuat, melayani, mengajar, menasihati atau membagi-bagikan, serta memberi pimpinan dan kemurahan sebagai pelayan. Yang berikut dari karunia dari 1 Korintus 12 ayat 4-12, yaitu karunia berupa hikmat, pengetahuan, iman, penyembuhan, mujizat, bernubuat, dan membedakan roh. Yang ketiga dari karunia dari Efesus 4 ayat 11-12, yaitu karunia rasul, nabi, penginjil, gembala, serta pengajar. Yang keempat, karunia dalam 1 Petrus 4 ayat 11, yaitu karunia berbicara atau mengkhotbah serta melayani. Terus di dalam yang ketiga ada tujuan dan prinsip karunia rohani berdasarkan Roma 12 ayat 6-8, dan juga 1 Korintus 12 ayat 4-11, serta Efesus dan yang lainnya. Kita menemukan prinsip-prinsip tentang karunia rohani, yaitu karunia rohani diberikan pada saat orang dibaptis ke dalam tubuh Kristus, yaitu pada saat lahir baru, atau yang biasa kita sebut seperti CD dan lain-lain. Yang kedua, karunia rohani merupakan karunia jabatan kepemimpinan yang diberikan untuk memperlengkapi orang kepercayaan untuk melakukan pelayanan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7, karunia rohani bagi setiap orang percaya, artinya setiap orang percaya mempunyai paling tidak sedikitnya satu karunia. Setiap orang percaya harus menggunakan karunia-karunia mereka untuk saling melengkapi dan saling melayani. Dalam Rasul Paulus menggambarkan gereja sebagai sebuah tubuh jasmani. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12-31, tubuh memiliki banyak anggota, tetapi setiap anggota memiliki tugas khusus. Demikian juga dengan orang percaya. Setiap orang percaya tahu bagaimana ia menggunakan karunia-Nya. Tuhan telah memperlengkapi orang-orang percaya untuk melakukan pekerjaannya tertentu dalam gereja. Yang berikut ada menemukan, menggunakan, dan mengembangkan karunia-karunia rohani. Di sini bagaimana kita menemukan karunia rohani, serta bagaimana cara kita mengembangkan untuk pelayanan kita di gereja. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita paling tidak itu memiliki satu karunia rohani. Yang kedua, kita juga diwajibkan untuk berdoa tentang hal itu, agar kemampuan rohani yang kita dapat bisa Tuhan tunjukkan sehingga dapat kita kembangkan. Yang ketiga, kita perlu mempelajari ayat-ayat Alkitab mengenai karunia rohani.
Allah menyatakan kebenaran melalui firman. Jadi kita diwajibkan sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus terlebih dahulu sering membaca Alkitab serta memahami akan setiap firman-Nya untuk guna memperkembangkan karunia rohani yang ada. Yang berikut, kita perlu menulis beberapa hal yang kita sering lakukan. Apakah senang mengajar anak-anak atau senang bersaksi? Apakah Anda senang berdoa? Ingat, Tuhan menggunakan hal-hal yang diberikan kepada Anda untuk kemuliaannya. Di sini Tuhan memberikan kita semua hal-hal yang diberikan untuk kita sendiri, yaitu apakah kita lebih suka berdoa, lebih suka bersaksi, atau lebih suka untuk melayani. Yang berikut kita di dalam yang kelima, pahamilah kemampuan kita sendiri. Di sini kita perlu memahami sebatas mana kemampuan kita untuk melakukan pelayanannya. Jadi bagaimana menggunakan dan mengembangkan karunia yang ada. Yang pertama, kita perlu mengizinkan Roh Kudus untuk membangun karunia secara bebas. Jadi kita perlu meminta kepada Tuhan untuk masuk ke dalam diri kita, hati kita, serta pikiran kita agar kita mampu untuk melayani dengan baik. Yang berikut adalah terlibat dalam pekerjaan pelayanan gereja lokal dan juga memahami cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menggunakan karunia. Artinya, sebagai orang percaya dengan karunia yang ada perlu kita kembangkan untuk melayani orang, karena kita sebagai orang Kristen harus melayani karena Tuhan sendiri telah terlebih dahulu melayani kita. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.